Halo, perkenalkan nama saya Agnes Liandra, mahasiswi dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 4. Kali ini kita akan membahas apa itu PTM, apa itu diabetes mellitus, tanda dan gejala diabetes mellitus, pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier, faktor PTM, bagaimana PTM di Indonesia. Nah, teman-teman, kita cari terlebih dahulu yuk, apa itu definisi dari PTM. Oke, welcome to PTM. Nah, PTM ini merupakan singkatan dari penyakit tidak menular, yang dimana jenis penyakit ini tidak dapat ditularkan melalui bentuk kontak apapun. Jangan senang dulu teman-teman. Meski demikian, beberapa macam penyakit tidak menular ini memiliki angka kematian yang cukup tergolong tinggi di dunia, terutama di Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja faktor-faktor penyakit tidak menular. Nah, di sini telah terdapat beberapa faktor penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu merokok, yang kedua yaitu obesitas, dan yang terakhir yaitu diet tidak sehat. Faktor yang pertama yaitu merokok. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan, dan janin, di mana penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi merupakan penyakit yang tidak menular. Faktor yang kedua yaitu obesitas. Mengapa sih obesitas dapat menyebabkan penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular itu salah satunya yaitu obesitas. Nah, obesitas ini dapat juga menyebabkan diabetes mellitus. Nah, yang ketiga yaitu diet tidak sehat. Mengapa diet tidak sehat dapat menyebabkan faktor penyakit tidak menular? Nah, walaupun kita terkena obesitas, kita pun tidak boleh melakukan diet tidak sehat seperti tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Diet boleh, tapi harus sehat ya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari penyakit tidak menular. Di sini saya mengambil contoh yaitu penyakit diabetes mellitus. Definisi dari penyakit diabetes mellitus yaitu suatu penyakit menahun yang ditandai oleh glukosa darah yang melebihi dari nilai normal secara menahun. Nah, sebutan dari glukosa darah yang dikenal oleh masyarakat yaitu dengan gula darah. Lalu bagaimana dengan diabetes mellitus yang ada di Indonesia? Nah, Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat ke-6 dunia terkait jumlah penyandang diabetes mellitus terbanyak di dunia. Salah satunya yaitu setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Nah, data tersebut mengacu kepada data IDF Atlas pada tahun 2017. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan tren prevalensi penyakit diabetes mellitus di Indonesia meningkat dari 6,9% menjadi 8,5%. Nah, estimasi jumlah penderita di Indonesia mencapai lebih dari 16,7 juta jiwa pada tahun 2045. Nah, di sini terdapat tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama, sering haus. Yang kedua, sulit untuk istirahat. Yang ketiga, yaitu sering lapar. Yang keempat, yaitu jika ada luka, sulit untuk diobati. Dan yang terakhir, yaitu penurunan berat badan secara drastis. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Semua aktivitas yang ditunjukkan untuk mencegah timbulnya hiperglikemia pada individu yang berisiko untuk jadi diabetes atau pada populasi umum. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder, yang dimana kegiatannya menemukan diabetes mellitus sedini mungkin, misalnya dengan tes penyaringan terutama pada populasi risiko tinggi. Dengan demikian, pasien diabetes yang sebelumnya tidak terdiagnosis dapat terjaring, hingga dengan demikian dapat dilakukan upaya-upaya untuk mencegah komplikasi atau kalaupun sudah ada komplikasi masih reversibel. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan tersier, yang dimana semua upaya untuk mencegah komplikasi atau kecacatan akibat komplikasi itu. Usaha ini meliputi yang pertama, mencegah timbulnya komplikasi, yang kedua yaitu mencegah progresi daripada komplikasi itu supaya tidak menjadi kegagalan organ, yang terakhir yaitu mencegah kecacatan tubuh.
saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.